Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita bahas isi kandungan Al-Fatihah, kita akan kenali dulu tentang keutamaan surah ini, kemudian tentang penamaan surah ini, dan bagaimana surah ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah ini disepakati oleh ulama berjumlah 7 ayat dan diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ada ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, ada ayat atau surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Pelan-pelan ya. Kalau ayat atau surah tersebut diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka ayatnya, surahnya disebut dengan Makkiyah. Pernah dengar istilah Makkiyah ya? Ini istilah yang tepat. Makkiyah itu surah-surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, bukan yang turun di Mekah ya. Karena nanti ada pendapat surah yang turun di Mekah disebut Makkiyah ya. Belum tentu, karena nanti ada surah yang turun di Mekah tapi setelah Nabi hijrah ya. Nabi hijrah ke Madinah, kemudian beliau pergi ke Mekah, dalam haji wada'nya turun surah ya, turun ayat, itu tetap disebut Madaniyah bukan Makkiyah ya, karena turun setelah Nabi hijrah. Jelas ya? Baik. Adapun surah-surah dan ayat yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, walaupun beliau sesekali pergi ke Mekah dan turun saat itu di Mekah ya, itu disebut dengan Madaniyah ya. Jelas ya? Ada Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Jadi kalau ibu bapak mendengar istilah Makkiyah berarti turun sebelum Nabi hijrah. Kalau mendengar Madaniyah berarti turun setelah Nabi hijrah. Baik. Pelan-pelan. Tidak semua suratnya kadang-kadang ya, tidak seutuhnya surah. Ada yang utuh turun sebelum hijrah ya. Ada yang sebagian turun di Mekah isinya, sebagian turun di Madinah. Ada yang demikian ya. Nanti kita bahas saat masuk pada kandungan surahnya. Baik. Jumlahnya 7 ayat disepakati oleh ulama ya. Dari mana keterangan 7 ayat ini? Ternyata langsung disebutkan dalam Al-Quran, surah ke-15 ayat ke-87, surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-87, Quran surah 15 ayat 87. Di tafsir nanti kita lihat di hadis, saya lihat Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4474 dari Sa'id Al-Mu'alla. Pelan-pelan. Dan ditemukan ayatnya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Masyaallah. Perhatikan bagaimana Allah mengkhususkan surah Al-Fatihah dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya. Walaqad atainaka, dan sungguh kami telah berikan untukmu, khusus pada Nabi. Ini pertanda bahwa surah ini, ayat Al-Fatihah ini, kandungannya tidak akan pernah ditemukan pada surah-surah sebelumnya yang diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Di ibu tidak akan dapatkan misal di Injil, bapak tidak akan temukan di Taurah, tidak kita temukan di Zabur, tidak ada yang mirip dengan surah ini. Ini surah hanya dikhususkan melekat pada Rasul yang istimewa, ya, surah yang sangat istimewa, khusus hanya pada Nabi Muhammad SAW saja. Karena itu redaksinya tidak menggunakan Nabi. Walaqad atainaka, dan sungguh kami hanya berikan hanya untukmu saja. Sab'an minal mathani, ada 7 ayat yang akan terus diulang-ulang, insyaallah. Jadi keistimewaan surah ini ada 2 ya. Satu, di ayat ini disebutkan bahwa surah ini kandungannya tidak diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya, tidak didapati. Dan yang kedua, dia akan terus diulang-ulang berbeda dengan surah-surah yang lainnya. Bahkan wal Qur'anal azim, bahkan di Quran pun tidak akan pernah diturunkan atau ditemukan, tidak akan pernah ditemukan satu surah yang terus akan diulang-ulang itu, kecuali surah ini saja. Coba lihat ya, kalau bukan karena Allah yang menurunkan berfirman tentang Al-Fatihah ini,
tidak akan pernah ditemukan satu kitab pun, satu kalimat pun di muka bumi ini yang bisa dibaca berulang-ulang sampai 17 kali dalam sehari. Kecuali pasti bosan itu orang. Pasti bosan. Ya, Masya Allah. Jadi itu kemuliaan Al-Fatihah yang pertama. Jadi ayatnya berjumlah 7 ayat. Ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki keunggulan tidak ditemukan di kitab sebelumnya, dan keistimewaannya diulang-ulang oleh pembacanya tanpa punya rasa bosan. Ya. Jelas di sini? Kemudian Al-Bukhari nomor hadis 4474 ini menafsirkan ayat tadi. Ya, jadi kita coba ambil Qur'annya, tafsirkan di hadisnya. Lalu kita dengar bagaimana pendapat para ulama tentang itu. Abu Sa'id Al-Mu'alla, ya, satu kali berada di masjid, digenggam tangannya oleh Nabi. Ya. Kata Rasulullah SAW, saya akan ajarkan padamu hari ini satu surah yang sangat istimewa, yang tidak akan pernah ditemukan dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur. Sangat istimewa. Masya Allah. Lantas ketika akan keluar dari masjid, ya, orang ini berkata, ya Rasulullah, bukankah Anda akan ajarkan pada saya? Kata Nabi, maka diajarkan dan dibacakan surah Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampai ujung ayatnya. Kata Nabi, inilah dia 7 ayat yang diulang-ulang yang khusus diturunkan kepadaku. 7 ayat yang diulang-ulang yang khusus diturunkan kepadaku. Ya. Jadi kalau di ayat Qur'annya tadi, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Kami telah turunkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Orang masih bertanya, ayat apa itu? Surah apa itu? Ya. Maka ditafsir di Al-Bukhari nomor hadis 4474 dibacakan oleh Nabi, itulah Al-Fatihah. Jelas di sini? Baik. Kemuliaan yang pertama. Satu. Yang kedua, kita lihat beberapa kemuliaannya lagi. Surah ini di antara nama yang sangat populer dan tadi kita sebutkan berulang-ulang, ya, dinamakan dengan Al-Fatihah.